Pengertian karya tulis ilmiah. Menurut Brato Wijoyo dalam Arifin tahun 2008, karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sujana tahun 2009 menambahkan bahwa karya tulis ilmiah harus didasarkan atas proses dan hasil berpikir ilmiah melalui penelitian. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang diperoleh dari hasil proses berpikir ilmiah dan ditulis dengan metodologi yang baik dan benar. Di sini ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama itu mendalam atau tuntas. Artinya topik pembahasan yang diangkat dalam karya ilmiah dikupas secara mendalam, mendetail sampai ke akar-akarnya. Agar sebuah topik dapat dibahas dengan tuntas, maka seorang penulis hendaknya tidak mengangkat topik yang terlalu luas. Contohnya, pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kedua, ada objektif. Segala keterangan yang dikemukakan dalam tulisan itu adalah benar dan apa adanya sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh di lapangan. Keobjektifan karya ilmiah dapat dicapai dengan tersedianya data literatur dan data lapangan yang memadai. Datanya itu harus representatif, dan jangan sekali-kali seorang penulis memanipulasi data. Yang ketiga, ada sistematis. Artinya uraian disusun menurut pola tertentu sehingga jelas urutan dan kaitan antara unsur-unsur tulisan, seperti berkesinambungan, berurutan, dan berkaitan. Yang keempat yaitu ada logis. Logis maksudnya segala keterangan yang disajikan memiliki dasar dan alasan yang masuk akal. Yang kelima, menggunakan bahasa baku, tepat, ringkas, dan jelas. Langkah-langkah persiapan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. Pada dasarnya, hal terpenting yang harus dipikirkan oleh seorang penulis karya ilmiah pada tahap persiapan ini adalah pemilihan topik. Dalam penulisannya harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisan yang bersifat keilmuan. Pemilihan untuk karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, merumuskan tujuan. Rumusan tujuan yang jelas dan tepat menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang terfokus bahasannya. Yang kedua, menentukan topik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menentukan topik adalah menentukan ide-ide utama, kemudian uji dan tanya pada diri sendiri apakah ide-ide itu yang akan kita tulis. Yang ketiga, menelusuri topik. Bila topik telah ditentukan, kita masih harus memfokuskan topik tersebut agar dalam penulisannya tepat sasaran. Selanjutnya, mengidentifikasi pembaca karya ilmiah. Sebelum menulis, kita harus mengidentifikasi siapa kira-kira yang akan menjadi tulisan kita. Hal tersebut perlu dipertimbangkan pada saat kita menulis karya tulis ilmiah agar tulisan kita tepat sasaran. Selanjutnya, menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Cakupan materi adalah jenis dan jumlah informasi yang akan disajikan di dalam tulisan. Cakupan materi itu sangat ditentukan oleh rumusan tujuan yang jelas dan pengidentifikasi calon pembaca tepat. Selanjutnya, pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Yang pertama, memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data informasi dan bahan untuk tulisan. Hal pertama yang harus kita lakukan pada saat memasuki perpustakaan adalah memahami di mana letak sumber informasi yang dibutuhkan berada. Salah satu tempat yang patut kita tuju adalah bagian referensi. Yang kedua, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi untuk tulisan. Prinsip dasar yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengumpulan informasi adalah yang pertama, evaluasi instrumen untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan konsisten. Yang kedua, evaluasi terhadap sumber untuk mempertanggungjawabkan data. Yang ketiga, pembuatan catatan untuk memudahkan pencatatan dan pencarian kembali informasi yang telah dicatat. Selanjutnya, tahapan lainnya dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, survei lapangan. Melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti, dan dijadikan karya ilmiah. Yang kedua, menyusun hipotesis. Menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian. Yang ketiga, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. Yang keempat, menganalisis dan menginterpretasikan data. Pada langkah ini, apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data mulai diteliti dan diperkirakan. Yang kelima, merumuskan kesimpulan dan atau teori. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan,
penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Yang keenam, penulisan naskah. Langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah terdiri atas persiapan naskah pertama, revisi naskah, persiapan format, editing akhir, dan koreksi akhir. Yang ketujuh, tahap evaluasi. Bertujuan untuk memeriksa kembali tulisan yang telah jadi ataupun memperbaiki berbagai kesalahan dan kekurangan dalam karya tulis. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus jelas, lugas, dan komunikatif, supaya pembaca mudah memahami isinya. Jelas berarti bahwa yang digunakan memperlihatkan secara jelas unsur-unsur kalimat seperti subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. 2. Lugas yang berarti bahasa yang digunakan tidak menimbulkan tafsir ganda. Ketiga, komunikatif. Berarti apa yang ditangkap pembaca dari wacana yang disajikan sama dengan yang dimaksud penulis. Yang kedua yaitu ejaan harus menggunakan ejaan yang resmi, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang ketiga, ada jenis-jenis ungkapan. Yang pertama, narasi. Narasi mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Kedua, deskripsi. Menggambarkan suatu hal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berkaitan dengan pelukisan kesan panca indera terhadap sebuah objek. Yang ketiga, eksposisi, bertujuan memberi penjelasan atau informasi. Keempat, argumentasi, termasuk dalam eksposisi, hanya sifatnya jauh lebih sulit. Diajukan bukti-bukti termasuk analisis yang menyangkut pemecahan suatu pokok persoalan atau bagian-bagian penggabungan masalah-masalah yang terpisah menjadi suatu klasifikasi yang lebih luas. Ada teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada kutipan. Kutipan sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama dengan bentuk asli yang dikutip baik dalam susunan kata maupun tanda bacanya. Kutipan langsung dipergunakan hanya untuk hal-hal yang penting saja, seperti definisi atau pendapat seseorang yang khas. Yang kedua yaitu kutipan tak langsung atau parafrase. Parafrase adalah kutipan yang hanya mengambil isinya saja, seperti saduran atau ringkasan. Selanjutnya, sumber kutipan merujuk pada ilmuwan yang ahli dalam bidangnya. Kutipan tafsir dan hadis harus bersumber pada kitab asli atau sumber primer, dan kutipan dapat bersumber dari internet dengan mencantumkan situs dan menunjukkan printout-nya. Yang kedua, ada catatan kaki atau footnote. Catatan untuk menuliskan sebuah kutipan, sebuah artikel, atau pendapat yang ditulis di bawah halaman. Jadi yang pertama, pada setiap bab diberi nomor urut angka 1. Yang kedua, cara penulisannya berurutan. Yang ketiga, judul buku ditulis miring dan halaman bisa disingkat menjadi HLM. Yang keempat, jika nama penulis terdiri dari 2 orang, maka ditulis keduanya. Jika lebih, maka ditulis satu nama dan ditambahkan dengan IT atau AL yang ditulis miring. Yang kelima, jika mengutip sumber yang sama dan masih satu halaman, maka cukup dengan ibit yang ditulis miring. Jika berbeda halaman, sebutkan halamannya. Yang keenam, jika sumber kutipan tidak ada tempat terbit, disingkat menjadi TT.P. Jika tidak ada penerbitnya, maka ditulis TP. Jika tidak ada tahunnya, maka ditulis TD. Yang ketujuh, jika diambil dari internet, maka ditulis dengan nama terlebih dahulu, lalu koma, lalu judul artikel, pakai tanda petik, terus koma lagi, nama situs, koma, nomor halaman. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer merupakan karya tulis ilmiah yang disebarkan kepada khalayak umum. Biasanya karya ilmiah populer dituliskan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Contoh dari karya ilmiah populer yaitu artikel ilmiah yang beredar di media massa. Yang kedua yaitu makalah. Kita pasti sudah tidak asing dengan makalah. Makalah merupakan bagian dari kegiatan akademik yang terstruktur. Makalah digunakan untuk kegiatan ilmiah seperti seminar, kongres, dan lain-lain. Makalah berisi tulisan yang mengandung analisis atau ulasan mengenai suatu topik. Yang ketiga yaitu kertas kerja. Kertas kerja merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian atau analisa.
yang digunakan untuk keperluan akademis ataupun formal. Yang keempat yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan karya tulis yang berisi hasil lengkap dari suatu penelitian, mencakup metodologi, temuan, dan analisa. Nah, laporan penelitian ini ditulis berdasarkan standar akademik maupun industri. Yang kelima yaitu skripsi. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan yang namanya skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang diajukan mahasiswa sebagai syarat mendapat gelar sarjana. Nah, skripsi ini berfokus pada suatu topik atau masalah yang kita angkat. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang mengungkap pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Tesis ini bersifat lebih mendalam daripada skripsi. Nah, tesis ditulis untuk meraih gelar magister. Yang terakhir yaitu nomor 7, disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Nah, disertasi ditulis untuk meraih gelar doktor. Yang selanjutnya yaitu daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan merupakan bagian dari karya tulis yang berisi daftar sumber atau referensi yang digunakan penulis untuk membuat karya tulis. Daftar kepustakaan ini memberikan informasi kepada pembaca mengenai sumber-sumber yang penulis gunakan untuk mendukung argumennya. Cara penulisan daftar kepustakaan tergantung pada gaya penulisan yang digunakan. Beberapa contoh gaya penulisan yaitu APA atau American Psychological Association atau MLI atau Modern Language Association, dan terdapat beberapa lainnya. Umumnya daftar kepustakaan mencakup informasi seperti nama penulis, judul sumber, tahun publikasi, dan informasi tambahan seperti nama penerbit atau jurnal, nomor volume, atau halaman.